صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan syahadat fadil al-kitab wa khususan ila syahadat sabil kitab al-rawa'id bayan wa khususan ila al-farqi dan jawabari sawabi khususan ila al-farqi Hamid Abdullah Suwan khususan ila al-ma'mun Haji Muhammad Khalil Batalan wa khususan ila al-farqi Habib Muhammad Askar khususan ila al-farqi Ahmad Syafi'i Hadan khususan ila al-farqi Muslim Syafi'i khususan ila al-farqi Muhammad Al-Ihsan khususan lagi Khatib Abdul Muhid khususan lagi Mashkur khususan lagi Ibrahullah khususan Allahumma salli Abdurrahman Syaiban khususan ila Ma'ruf Sayyid Alif Ibnu Jamil khususan Adal Majlis wa Jami'il Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat al-Ahya'i wal Amwat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسنة التصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ini salah ini kitab ini salah ini bukan aturituna. Amturituna, apakah kalian menghendaki ayyuhal mu'minuna, hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah ngomong sama orang-orang mukmin di zaman Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah, antas alu Rasulullah, untuk bertanya Rasulullah kepada Nabi kalian. Kama su'ila Musa min qabl, seperti apa-apa yang ditanyakan oleh kaum Nabi Musa. Siapa kaum Nabi Musa? Siapa kaum Nabi Musa? Yahudi. Jadi kaumnya Nabi Musa itu, Pak, kaum nanya kepada Nabi Musa itu tidak sopan, terus mengandung pertanyaan yang terkadang sulit untuk dijawab. Yang Yahudi itu, Bani Israel itu susah diatur, susah dibilangin. Jadi kalau di masjid ini ada jamaah, diaturnya susah, dibilanginnya susah, ini jangan-jangan Yahudi. Jadi jangan-jangan bukan keturunan Yahudi, pemikirannya sama dengan Bani Israel. Karena ya Allah susah, Bani Israel susah. Disuruh sedekah, disuruh kurban, itu pertanyaannya panjang. Dari kurban itu yang awalnya mudah menjadi susah. Jadi ketika ditanya, Bani Israel, kalian disuruh berkurban oleh Allah. Terus korbannya apa? Sapi betina. Terus sapi betina itu yang tua atau yang muda? Kata Nabi Musa, Tuhan menyampaikan yang tidak tua dan tidak muda. Terus warnanya apa? Terus warnanya sampai hampir gak bisa. Kalau bapak-bapak disuruh kurban, nanya terus, kira-kira jadi gak kurban? Tidak jadi kurban. Pak, saya mau kurban, boleh? Kurbannya apa? Sapi. Boleh nggak saya ngambil bagian orang yang kurban itu?
Boleh. Boleh nggak saya ngambil bagian saya sebagai orang yang berkorban itu 2 paha depan dan 2 paha belakang? Kira-kira kemudian yang diserahkan kurbannya itu apanya, Pak? Jeroan. Jadi sebenarnya gini, ini sedikit tentang kurban kemarin ya. Orang kurban itu boleh mengambil haknya. Jadi yang kurban itu Pak boleh dikasih. Itu boleh dikasih. Cuman yang paling bagus ngambilnya itu yang korban itu adalah al-kibd. Ini apa namanya? Jantung. Jadi yang korban itu disunahkan ngambil jantung. Jadi bukan 2 kaki depan, bukan 2 kaki belakang. Habis Pak. Kalau kambing ya, kaki depan diambil, kaki belakang diambil, tinggal kerongkongan sih. Jadi bapak-bapak besok kalau mau kurban, yang paling bagus kambing itu adalah jantung. Jadi ketika dibeleng gitu, kambing ada jantungnya loh, diambil jantung. Kalau kemudian dikasih yang lain ya boleh, tidak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah jantung. Jadi Bani Israel itu susah diatur. Jadi di sini nggak ada kan jamaah yang susah diatur. Karena lagi duduk ngaji. Jadi kalau susah diatur itu jangan-jangan pemikirannya ikut pemikiran Yahudi Bani Israil. Sehingga Allah ngomong begini kepada orang-orang beriman, Anturiduna, apakah kalian mau mengendaki orang-orang yang beriman? Artinya orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas alu Rasulullah untuk bertanya kepada Nabi kalian. Jadi orang-orang beriman itu ditanya sama Allah, apakah kalian mau bertanya kepada Nabi kalian? Nafiron, dengan melihat masa ala kaum Musa bin qabl, dengan melihat apa-apa yang ditanyakan kaumnya Nabi Musa bin qabl pada masa sebelumnya. Fatadallu, maka kalian akan tersesat. Kama dallu, seperti tersesatnya kaum Nabi Musa, kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu tersesat sampai sekarang. Bani Israel itu tersesat. Wa yakunu mislukum mislul Yahudi, maka keadaan kalian sama dengan keadaan Yahudi. Jadi dihukumi oleh Allah orang yang bertanya kepada nabinya dengan pertanyaan yang nanti akan dijelaskan, itu sama dengan tersesatnya Yahudi. Alladzina sa'alu nabiyyahu, mereka bertanya kepada nabinya ta'nitan, dengan cara yang menyakitkan, wastakbar, dengan cara sombong. Apa pertanyaannya? Faqalu,
mereka mengucapkan Arallaha jahratan, beritahu kepada kami Allah itu jahratan, secara jelas. Jadi orang-orang Bani Israil itu minta kepada Nabiullah Musa alaihissalam agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala diperlihatkan secara jelas, karena Tuhan itu harus jelas gitu. Jadi minta supaya Allah itu kayak apa gitu. Wah, ini sangat bahaya. Jangan sampai kita, Bapak sekalian, di dalam hati kita ada pemikiran ini. Jadi meskipun kita sholat, sujud, ruku, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kalau di dalam hati kita ada sedikit saja Allah itu kayak apa sih? Ini sangat bahaya. Katanya Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarnya seperti apa? Jadi kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, kita harus belajar ilmu tauhid lagi. Besarnya Allah itu tidak bisa dilihat, diperkirakan oleh kita, tidak bisa. Jadi besarnya antara ini mana ini? Yang ini apa? Utara ya, antara utara sama barat, timur sama utara sama selatan, timur sama barat. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluk. Sama dengan kita membuat wayang. Sehebat-hebatnya Arjuna, sehebat-hebatnya Senggang menggantungnya Arjuna, kalau di wayang kulit itu mau gak disamakan dengan kita? Gak ada yang mau. Ya, yang mukanya panjang, bopek dan lain sebagainya, gak mau. Jadi tidak sama Allah itu dengan makhluknya. Sampai terjadi perdebatan sekarang itu, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah itu bermukim di arsy. Ini perdebatan panjang antara ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok Wahabiyah. Jadi kelompok-kelompok Wahabiyah berpendapat bahwasanya Tuhan itu di arsy, di atas. Sementara kelompok ahli sunnah wal jamaah itu berpendapat Allah itu di mana-mana, dekat dengan kita. Jadi ketika kita ditanya Allah itu di mana, dekat dengan kita. Wa idza sa'laka ibadi anni fa saya minta harta yang banyak dan dikasih. Padahal saya sudah berusaha dengan bekerja. Pertanyaannya, apakah ketika kita berdoa itu kita sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Jadi begini, ada model doa itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cepat. Ada doa yang modelnya tidak dikabulkan dengan cepat. Kalau ada orang yang berdoa, ini dalam hadis kan, ada orang yang berdoa, ini tidak pakai kopiah, rambutnya ini sudah tidak disisir, tidak apa, tiba-tiba dia berdoa kepada Allah.
Jadi pakaiannya juga enggak pakaian pengi dan lain sebagainya baunya. Ini maka dari itu kenapa sih orang itu disuruh kalau sholat pakai kopiah, supaya pantas ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah, Allah kabulkan. Jadi ada orang yang pakaiannya bagus, pakai kopiah dan lain sebagainya, memohon kepada Allah. Yang satunya tidak pakai kopiah. Ini yang tidak pakai kopiah dan lama tidak dilakukan. Yang pakai kopiah cepat. Terus yang kedua, ada tatanan doa itu yang terkadang kita itu tidak memperhatikan. Kalau kata Nabi, ketika melihat ada orang berdoa di masjid begini, yang pertama dia memuji pada Allah. Jadi Allah dipuji. Setelah Allah dipuji, kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Setelah membaca sholawat kepada Nabi, baru dia berdoa, memohon apa yang ditujukan. Kata Nabi, orang ini doanya dikabulkan. Jadi kalau bapak-bapak sekalian mau berdoa, maka dari itu imam itu kalau memimpin doa itu kan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah, gitu ya. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha bi jami'il ahwali wal afat. Baca sholawat. Terus baru baca minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ini doa yang paling bagus. Jadi puji Allah dulu. Setelah Allah dipuji, baru membaca sholawat. Kenapa mesti baca sholawat sih? Gusti Allah saja baca sholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah hanya baca sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sallu, bacalah sholawat. Jadi baca sholawat itu macam-macam ya. Macam-macam. Ada sholawat pujian itu gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan. Terus gimana? Tunjina dia min jami'il ahwali wal afat. Ada lagi sholawat tafrijiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu fi ubadah. Ada sholawat yang dikarang oleh hitungannya masih kakek saya kan. Sholawat Badar. Gimana sholawat Badar? Gimana sholawat Badar? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pernah dengar salat ini hampir dibaca ya. Ini masih keluarga saya yang akan salat. Macam-macam sholat. Yang paling pendek itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholat yang paling pendek. Faqalu arallaha jahratan.
Yahudi itu minta kepada Nabi Musa, tolong tunjukkan Allah secara jelas. Wa talabu minhu la yasuqu talaba, dan mereka mengambil jalan ini sebagaimana jalan ini tidak diperbolehkan oleh Allah. Masa minta supaya Allah ditunjukkan secara jelas. Jadi jangan sampai di dalam hati kita ada keinginan Allah itu kayak Allah itu akan memperlihatkan kepada kita sekalian besok setelah kita ada di dalam surga. Apakah kita mau masuk surga semua? Apakah kita di surga semua? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak di surga? Yakin. Pokoknya kalau kita sudah sholat jamaah, ngaji sudah dilakukan, yakin masuk surga. Jangan kadang-kadang kita ngikutin ada ustaz yang ngomong, Pak, sholat nggak? Sholat. Gimana sholatnya? Ya seperti biasa sholatnya. Saya sholat belum tentu diterima oleh Allah. Kan ada yang begitu, Pak. Saya sholat saya ini belum tentu diterima oleh Allah. Ini sholatnya gak yakin namanya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, melakukan sholat kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya sholat kita diterima oleh Allah. Jadi jangan sampai gak yakin. Mau itu sholat sendiri, mau itu sholat berjamaah, yakin sholat kita diterima oleh Allah. Dan inilah menjadi bekal kita hidup di akhirat. Jadi bapak-bapak harus yakin. Saya kira-kira kalau umpamanya besok meninggal dunia, kira-kira saya 10 khotimah atau 10 khotimah. Yakin bapak-bapak harus punya pemikiran husnul khotimah. Karena bapak-bapak sudah berusaha untuk berbuat baik, datang dari rumah ke masjid, dari masjid sholat berjamaah, kemudian wiridan, habis wiridan sholat ba'diyah, dari sholat ba'diyah ikut ngaji, habis ngaji sampai masuk sholat isya, habis sholat isya wiridan dulu, habis wiridan sholat ba'diyah, terus pulang makan. Itu nonton bola itu boleh nggak ya? Boleh saja perkara. Saya itu gini Pak, saya itu kalau jenuh di rumah itu, kadang saya nonton film perang, ya nonton sampai selesai. Saya kalau nonton film itu sampai selesai. Gitu. Maka dari itu setan itu kadang-kadang bingung mau goda saya, mau digoda, mau nonton film, gitu kan? Jadi itu sebagai apa ya? Sebagai hiburan. Jadi ya setelah itu jangan nonton film terus. Kadang-kadang kalau kita malu itu kok gak bisa tidur, itu berarti Allah menyuruh kita beribadah. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur ya Pak ya, apalagi yang sudah sepuh itu kadang-kadang tidur jam 9, terus kemudian jam berapa tuh? Jam 1 bangun. Kok nggak bisa? Ngalamin nggak Pak? Berdiri dari tempat tidur langsung ke kamar mandi, ngapain? Kencing, habis kencing tidur lagi. Itu Allah membangunkan kita supaya kita qiyamul lail. Ini sudah, kalau sudah melek itu dan berdiri kamar mandi, ambil air wudhu, sholat.
tahajud. Kapan baru setengah 11 Pak? Kapan? Baru jam 1 Pak? Gak apa. Saya biasa jam 4 Pak bangunnya. Tapi ini kok jam 1 gak bisa berarti kita dibangunkan supaya kita melakukan ibadah. Jadi ambil untuk sholat 2 rakaat. Mau sholat tahajud, mau sholat hajat. Kok setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matanya udah liar-liar, tidurlah. Nanti jam 4 lagi bangun lagi, sholat lagi. Saya jujur selama sakit itu, saya itu kalau malam itu kurang bisa tidur Pak. Saya tidur itu kadang jam 9 tidur, jam setengah 11 baru tidak bisa tidur. Sudah sampai ambilan itu sholat saya 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat baru pilih. Jadi baru pilih itu mantuk tidur. Karena ngantuk itu hanya badan tidur. Nanti jam setengah 1 bangun. Pas itu setengah 1 bangun. Butuh lagi, sholat lagi, sholat tahajud. Baru dapat 4 rakaat, baru ingin sedikit mati, tidur lagi saya. Nanti jam setengah 4 bangun lagi, sholat tahajud lagi, dapat 4 rakaat, baru wirid sudah takhir. Nah kalau sudah takhir, sudah diakhiri dengan sholat wirid. Sudah. Nanti terakhir subuh, kalau memang ngantuk ya tidur, kalau tidak ngantuk ya terus. Jadi ketika kita bangun malam itu Allah bangunkan kita supaya kita qiyamul lail, mendirikan waktu malam. Haitsu qalu ij'al lana ilahan kama lahum alihatan. Dengan sekira-kira mereka ngomong ij'al lana, ini orang-orang peringatan Allah kepada yang bertanya kepada Nabi. Jadikanlah kepada kami ilahan, Tuhan, kama lahum alihan, seperti orang Yahudi menjadikan Tuhan. Jadi orang-orang ini, orang yang beriman kata Allah, apakah kalian mau tanya kepada Rasulullah, berikanlah kami Tuhan yang bisa kelihatan, seperti orang-orang Yahudi yang minta kepada Nabi Musa agar Tuhannya diperlihatkan. Apakah kita bisa melihat Tuhan? Bisa, tapi tidak dengan basar, tidak dengan basar. Tapi kita bisa melihat Tuhan kita dengan basar, dengan mata batin. Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar, seolah-olah Allah itu dekat dengan kita. Fahal yaliqu bikum antata'annahu ma'a nabiyyikum. Apakah pantas bagi kalian dengan pernyataan yang menyakitkan pada Nabi? Tidak pantas bertanya kepada Tuhan supaya Tuhan itu diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya. Fatasabbahu kaliyahudid dhalin. Maka kalau seperti itu berarti kalian bersama dengan orang-orang Yahudi ad-dhalin yang tersesat. Jadi Bapak sekalian, janganlah kita pernah bertanya di dalam diri kita, Tuhan itu kayak apa? Jadi jadikanlah ketika Allahu Akbar seolah-olah kita sudah berada pada Tuhan. Wa may yastabaddalil kufra bil imani
waddalalati min huda faqad hada 'anil jannati wallahu a'lam. Insyaallah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan silakan. Keluar dari materi boleh Pak. Tanya boleh apa saja. Pak Kiai, siap. Mohon izin, saya agak sedikit terpisah dari tadi masalah Yahudi dan itu. Yang kita tanyakan ada satu yang masih jadi pertanyaan saya Pak. Ini masalah panggilan seorang putra kiai yaitu Gus. Nah, sekarang sebetulnya yang pantas disebut dengan sebutan Gus itu putranipun Pak Kiai besar atau katakanlah yang pernah ikut Pak Kiai sehingga dia katakanlah punya jamaah besar. Karena di berita terakhir ini di Blitar ada kasus pengobatan ternyata diprotes oleh jamaah sebagian warga, akhirnya jadinya kayaknya kurang baik lah dia baik karena ada praktek pengobatan tadi. Yang kita maksud, bisakah ini dijelaskan Pak masalah Gus ini sebetulnya Gus ini yang tepatnya itu untuk yang bagaimana Pak? Saya minum dulu ya Pak. Ya, sebenarnya di Jawa itu kalau putra kiai itu dipanggil Agus. Walaupun namanya bukan Agus. Kiai besar, kiai kampung dipanggil Gus. Sebenarnya kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan dipanggil Ning. Jadi kalau yang perempuan dipanggil Ning, kalau yang laki-laki dipanggil Gus. Nah, bagaimana kemudian akhir-akhir ini banyak orang yang menggunakan nama Gus, padahal kita belum tahu bapaknya itu kiai atau bukan, gitu. Nah ini kurang pantas sebenarnya. Jadi panggilan Gus itu untuk anaknya dia. Meskipun terus terang anak saya kalau ada yang kamu yang manggil Gus ya monggo, tapi jangan mengguskan diri. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Gus, padahal bukan anaknya kiai, tapi namanya Gus supaya dihormati sama orang. Ini sebenarnya merusak. Kalau dalam dunia pesantren itu merusak nama pesantren. Dipanggil Gus akan tetapi bukan anaknya kiai. Banyak ini. Ada ustaz yang sebenarnya bukan anaknya kiai, tapi panggilnya Gus. Kemudian membuat statement, membuat kalau di medsos namanya membuat apa? Komunitas. Membuat online itu ya. Membuat konten itu gak pantas. Jadi kalau kita nggak tahu ini anaknya kiai atau bukan, ya panggil Mas saja. Tidak usah dipanggil Gus. Kalau umpamanya kita tahu memang ini bapaknya kiai, ya boleh kita panggil anaknya Gus sebagai sebuah penghormatan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada nama-nama Gus di bikin konten-konten itu
ya kita nggak tahu apakah ini benar anaknya kiai atau mungkin kiai. Nah, kalau kiai masih nakal, nah itu panggilnya Gus. Kiai tapi masih agak nakal gitu, panggilnya Gus. Tapi kalau sudah yang sepuh ya jangan dipanggil Gus. Jadi kembali, Gus itu anaknya kiai, pasti anaknya kiai. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu apakah ini bapaknya kiai atau bukan. Salah satu contoh, ada ustaz yang ngomongnya nggak karu-karuan, tapi dipanggil Gus. Gus siapa itu? Bukan. Yang ngomongnya jancuk dan lain sebagainya. Gus Nur. Yang ngomongnya nggak dijaga. Ini kerusakan. Ya, nggak pantas itu dipanggil Gus. Nggak pantas juga dipanggil Ustaz. Jadi pokoknya saya berharap kalau bapak-bapak nggak tahu orang itu siapa ayahnya, siapa keluarganya dan lain sebagainya, ya nggak usah dipanggil Gus. Toh nggak panggil Gus itu sebagai sebuah penghormatan, panggil Mas juga nggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi Gus itu memang khusus untuk anaknya kiai kalau di Jawa. Kalau di Sunda itu apa namanya? Ajengan, ya. Ajengan ya di Sunda. Kalau di Madura itu lora atau binder. Itu kalau di Jawa Gus. Jadi itu saya sampaikan. Jadi hati-hati kita, jangan kita berprovokasi dengan masalah ini. Ya, gitu ya Pak. Ada lagi? Bisa ya? Ada pertanyaan? Cukup. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga ni'matahu wa masidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il a'mal wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tuahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha darajatan darajatan ila ladunna muslimin min jami'il khairat wa hayatin. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين اللهم علينا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.